Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 akan mensosialisasikan mengenai millennials anti narkoba. Dipersilakan untuk Tarisa. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 2 izin untuk sosialisasi terkait narkoba. Oke, teman-teman yang ada di sini semuanya pasti udah sering dengar kan kata narkoba. Nah, narkoba itu sebenarnya seperti apa sih dan apabila disalahgunakan, dampak yang timbul itu apa aja? Sebelumnya kami akan sedikit memperkenalkan pengertian narkoba dan dampak yang akan ditimbulkan. Nah, jadi narkoba itu merupakan obat atau bahan yang berbahaya yang dapat menyebabkan efek serta dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Meskipun demikian, terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu, obat dan narkotika yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam. Akibat berbahaya tersebut dapat timbul baik secara langsung dan tidak langsung. Nah, dampak langsung narkoba bagi jasmani atau tubuh manusia ini, yang pertama ada gangguan pada pembuluh darah. Nah, narkoba memberikan dampak negatif terhadap kesehatan pembuluh darah jantung. Zat-zat narkotika yang mengalir di pembuluh darah secara perlahan mengurangi elastisitas sehingga memicu penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah seperti kebocoran hingga penyumbatan pada pembuluh darah. Beberapa jenis narkoba seperti kokain dan ekstasi menstimulasi peningkatan hormon katekolamiin yang meningkatkan jantung bekerja lebih keras. Hal ini dapat menyebabkan kematian otot dan bahkan gagal jantung. Kemudian, dampak langsung penggunaan narkoba bagi tubuh juga dapat menimbulkan gangguan pada otak. Narkoba dapat memacu kerja otak sehingga kerap disebut stimulan. Hal ini akan membuat seseorang merasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, serta hubungan dengan orang lain menjadi akrab. Meski begitu, hal ini dapat menyebabkan seorang tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat, serta tekanan darah meningkat. Efek ini bisa ditimbulkan oleh amfetamin, ekstasi, sabu, kokain, serta nikotin yang terdapat pada tembakau. Kemudian selain itu, dampak langsung penyalahgunaan narkoba bagi tubuh dapat juga menimbulkan berbagai gangguan pada kulit. Nah, narkoba ini dapat merusak tubuh. Salah satunya menimbulkan masalah kulit. Itu terjadi karena zat pada narkoba bisa menguras nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Masalah kulit yang umumnya dialami oleh pecandu narkoba seperti kulit berubah menjadi gelap. Semakin banyak menggunakan obat-obatan bisa mempengaruhi warna kulit, salah satunya mengalami hiperpigmentasi, yakni kondisi kulit menjadi lebih gelap di berbagai titik, khususnya yang dekat dengan suntikan narkoba. Kemudian penyalahgunaan narkoba pada gangguan kulit ini juga menyebabkan iritasi. Obat-obatan seperti narkoba bisa menyebabkan kulit berwarna kemerahan, iritasi, gatal-gatal, dan khususnya di area jarum suntik. Bahkan kerap kali kulit bisa pecah-pecah, mengalami ruam, atau menjadi sangat kering. Kombinasi berbagai obat terlarang juga bisa menyebabkan iritasi kulit akibat efek samping yang ditimbulkan. Itulah kenapa setiap obat harus dibawa pengawasan dan diresepkan oleh dokter. Gangguan pada kulit ini juga menimbulkan jerawat. Penggunaan narkoba kondisi kulit yang berjerawat. Sedangkan orang yang sebelumnya tidak punya masalah jerawat bisa berbalik dan memiliki masalah jerawat yang parah. Ini karena kecenderungan penggunaan narkoba yang menyentuh wajah jadi meningkat. Dampak langsung penyalahgunaan narkoba bagi manusia ini juga berakibat pada gangguan jantung. Akibat mengonsumsi narkotika gangguan pada jantung. Adapun efek yang ditimbulkan ialah frekuensi denyut jantung yang meningkat, tidak teraturnya denyut jantung dalam berirama, kemudian penyempitan pembuluh darah, serta tekanan darah yang lebih meningkat. Selanjutnya, dampak langsung dari narkotika
bagi jasmani atau tubuh manusia itu berakibat gangguan pada sistem saraf. Seseorang yang memakai narkotika dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf. Hal ini dikarenakan narkotika dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf serta kerusakan pada organ-organ tubuh seperti jantung, hati, dan ginjal. Dampak langsung pecandu narkoba bagi jasmani atau tubuh manusia ini hanya namun menimbulkan gangguan-gangguan yang lain seperti gangguan pada tulang, endorin, paru-paru, gangguan pada sistem pencernaan, serta terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV, AIDS, hepatitis, herpes, TBC, dan banyak dampak lain yang merugikan pada tubuh manusia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, anak milenial zaman sekarang, lebih pintar-pintar untuk mencari lingkungan dan pergaulan yang baik, serta berhati-hati dalam mengikuti tren zaman sekarang agar tidak terjerumus oleh bahan-bahan yang berbahaya seperti penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu dampak langsung narkoba bagi kejiwaan. Yang pertama, dapat menyebabkan depresi. Dampak dari pemakai narkoba salah satunya ialah depresi. Mengkonsumsi narkoba menyebabkan pemakai narkotika merasa tenang, bahkan tidak sadarkan diri. Hal ini disebabkan karena dengan mengkonsumsi narkotika dapat menyebabkan penekanan pada sistem saraf pusat dan aktivitas fungsional yang berkurang. Efek depresi ini ditimbulkan akibat kecaman keluarga, teman, dan masyarakat atau kegagalan dalam mencoba berhenti memakai narkoba. Namun, orang normal yang depresi dapat menjadi pemakai narkoba karena mereka berpikir bahwa narkoba dapat mengatasi dan melupakan masalah dirinya, akan tetapi semua itu tidak benar. Yang kedua, dapat menyebabkan gangguan mental. Kecanduan narkoba bisa menimbulkan sederet masalah bagi otak, salah satunya gangguan mental. Gangguan mental disebabkan karena kelainan secara kimiawi pada otak. Imbasnya bisa mengganggu fungsi sistemik dan impuls saraf otak. Nah, kondisi ini nantinya bisa menyebabkan kegagalan fungsi otak dalam mengolah informasi dari dan ke panca indera. Hal ini yang bisa menimbulkan proyeksi yang tak seharusnya, seperti halusinasi baik secara pendengaran, visual, atau proyeksi ingatan masa lalu. Selain itu, kecanduan narkoba jenis ganja juga sering dikaitkan dengan neuropsikiatri seperti skizofrenia. Penggunaan narkoba jenis ini bisa mengalami penurunan kualitas pada talamus otak. Yang ketiga, dapat menyebabkan gangguan kualitas hidup. Selain menyerang tubuh, mengkonsumsi narkotika juga dapat menyebabkan gangguan pada aspek kehidupan. Contohnya yaitu kehilangan fokus dan kesulitan dalam berkonsentrasi saat melakukan kegiatan. Kualitas tidur yang berkurang seperti sering bangun, bingung, atau bahkan lupa ingatan dengan lingkungan sekitar. Hal ini dikarenakan koordinasi tubuh yang terganggu. Kemudian ada melakukan tindakan kriminal. Nah, selanjutnya dampak tidak langsung narkoba akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, dampak tidak langsung dari narkoba. Yang pertama, akan ada banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu apabila tubuhnya rusak digerogoti zat beracun tersebut. Yang kedua, keluarga akan malu besar karena mempunyai anggota keluarga yang memakai zat terlarang. Yang ketiga, tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena pada umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong serta sering melakukan tindak kriminal. Yang keempat, dosa yang akan terus-menerus bertambah karena lupa akan kewajiban kepada Tuhannya serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya. Biasanya setelah orang pecandu sembuh dan sudah sadar dari mimpi-mimpinya, maka ia akan baru menyesali semua perbuatannya yang bodoh, dan banyak waktu serta kesempatan yang hilang dan terbuang tanpa disadarinya. Terlebih apabila sadarnya jika telah berada di penjara. Segala caci maki dan kutukan akan dilontarkan kepada benda haram tersebut. Namun semuanya telah terlambat dan berakhir tanpa bisa berbuat apa-apa. Sekian mungkin sosialisasi dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.